Baik, Ibu ulangi lagi yang sudah join di sini baru 4 orang dari 10 TKJ 4 ada Eka Dwi Putri, ada Satrio tadi dari TKJ atau TKR Nang? TKR, Bu. Oh iya, TKR berapa? 1. Baik, TKR 1. Gimana kabarnya Nang? Kuota lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah, berarti nanti bisa ikut games ya di mata pelajaran Ibu. Ada juga Dani 10 TKJ 3. Selamat pagi, Nang. Ini Nang atau Nok nih Dani ini? Coba dibuka ini. Nang, Bu. Oh, Nang. Soalnya ya kameranya tidak diaktifkan sih. Baik. Kemudian ada Rifki Subagja. Selamat pagi, Nang. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Yap. Ada Afriela Nur Khalifah dari kelas 10 berapa? Halo, Nok. TKJ 4, Bu. TKJ 4, siap. Gimana kabarnya, sehat ya? Kuota masih lancar hari ini, ya? Oke, nanti biar... Orang lancar, Bu. Kuota, Bu. Oh iya, iya. Ya nanti masih OTW kuota dari Kemendikbud juga ya. Kemudian ada Ahmad Hairudin dari kelas 10 berapa? Bisa diaktifkan speakernya? Halo. Ya, halo juga, Nang. Selamat pagi. Senang bertemu dengan Ahmad Hairudin dari kelas 10 berapa? TKJ 3. TKJ 3 ada Melani Sandrawati, 10 TKJ 2. Selamat pagi, Melani. Bu. Iya, yang belum diaktifkan kameranya silahkan diaktifkan ya, biar Ibu Caca bisa melihat anak-anak Ibu yang soleh-solehah, yang ganteng, yang cantik, yang sudah bersiap-siap mengikuti Zoom dari Ibu Caca ya. Yang masih belum sarapan nanti ditahan dulu ya, nggak lama Bu Caca, cukup waktunya 1 jam aja ya. Kemudian ada Wildan, terima kasih yang sudah join, anak-anak Ibu yang masih semangat, Yudi, Alicia, Octavian, Sigit. Sudah ada 16 orang yang sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Lagi pakai baju, Bu. Baik, di sini supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif, silahkan yang speakernya belum di-mute-kan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk semangat pagi ya pembelajaran hari ini, kita sama-sama ikut Ibu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Seperti itu ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Ini pagi atau siang ya? Pagi, masih pagi dong, masih semangat. Yang sudah sarapan semakin semangat, yang belum sarapan makin semangat lihat pembelajaran dari Ibu Caca. Jadi di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Chandra Pradistasari. Ibu mengajar pada mata pelajaran IPAS ya, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Mariana dan juga Ibu Rosiah. Untuk IPAS di sini Ibu mengampu kelas 10 TKRO 1 dan 10 TKRO 2 ya. Dan untuk anak-anak Ibu yang sudah join, Ibu ucapkan terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan kuotanya ya, Nang, Nok. Amin. Ya, baik. Di sini Ibu share screen terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Silakan di nonaktifkan terlebih dahulu ya untuk speakernya. Zoom. Enggak lagi Zoom. Yang masih aktif silahkan. Nah, baik, sudah Ibu mute all semuanya. Baik, di sini Ibu mengajar proyek IPAS. Pertemuan 2 kali ini yaitu terkait dengan makhluk hidup dan lingkungannya.
tadi sudah perkenalan ya, nama Ibu Ibu Chandra Pradistasari, biasa dipanggil dengan Ibu Caca ya. Cukup itu saja. Any question? Bu. Oh, Ada, Bu. Oh, no. Oke, yang sudah sarapan pagi pakai gorengan ini udah bisa ngomong no, yes, no gitu ya. Baik, kita pembelajarannya seriusan aja, yaitu serius santai gitu ya untuk mata pelajaran IPAS. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya sudah diberi tugas oleh Ibu Rosiah pertemuan sebelumnya ya. Ada yang sudah mengerjakan, jujur. Ibu tanya pada Siti Hazar. Sudah belum? Udah, Bu. Sudah, iya. Ibu tampilkan ya pertanyaannya kemarin. Siti Hazar. Nah, kemarin sudah ada tugas. Tugasnya yaitu terkait dengan temukan satu kasus kebakaran di media massa. Kemudian kalian telaah soal nomor 1, Siti Hazar. Dari kelas apa nanti Ibu catat, walaupun Ibu tidak mengajar baik TKJ, TKRO 34 maupun TOI gitu. Tetap Ibu tuliskan, nanti Ibu setorkan kepada guru mapel pengampu kalian seperti itu ya. Siti Hazar dari kelas 10 berapa? TKJ 2, Bu. Siti Hazar 10 TKJ 2. Baik. Silakan dijawab. Di sini Siti Hazar mengambil studi kasus kebakaran di mana? Di Pertamina Balongan. Baik, Pertamina Bolongan. Nomor 1, kapan terjadinya kebakaran tersebut? Bentar dulu, Bu, ambil bukunya dulu. Ya, baik. Jadi anak-anak Ibu, mungkin kalian biasa sering menabung itu menggunakan uang, tapi dengan Ibu Chandra Pradistasari atau Ibu Caca, kalian cukup menabung nilai ya, keaktifan kalian. Jadi nanti ketika kalian PTS atau PAS sudah memiliki tabungan nilai, misalkan PTS-nya dapatnya 69, nah nanggung, sedangkan KKM-nya untuk IPAS ini yaitu 70 atau 75 nanti ya, diumumkan oleh guru pengampu masing-masing. Nah, kalian sudah tabung ke Ibu ada 5 poin nilai, dari 69 ditambah 5 berapa? Ada 74, jadi nanti nilai PTS kalian 74, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah kalian itu aktif dalam pembelajaran ya. Baik, Siti Hazar sudah mengambil bukunya. Ya, Bu, ini bentar. Iya. Pengen full biar Udah, Ibu Bu. bisa, ya. Baik, Siti full semuanya, iya. Nah. Ya, masih bisa share screen ya. Baik, bisa dibacakan jawabannya? Terjadinya tuh, Bu, Senin 29 Maret 2020. Baik, ini bentar, Ibu share screen lagi. Senin 29 Maret 2020 atau 2021? 2021. Nah, iya. Itu bisa di share screen lagi maksudnya. Full. Stop dulu kali ya. Nah, ini anak-anak Ibu yang belum diaktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu ya. Biar Ibu bisa lihat kalian semangat belajarnya seperti itu. Biar Ibu bisa mengenal kalian. Meskipun belum pertemuan tatap muka, Ibu bisa menghafal kalian. Karena Ibu Caca ini tipikal orang yang senang menghafal anak-anak Ibu. Misalkan sekali bertemu gitu, pasti Ibu sudah langsung hafal. Walaupun kita lewat daring seperti itu. Baik, kita lanjut ke tugas yang tadi. Siti Hazar sudah, sebentar, jangan dibuka jawabannya dulu. Ya, makasih. Baik, Siti Hazar sudah menjawab, mengambil contoh studi kasus yaitu di Pertamina Balongan ya. Baik, nomor 1 tadi terjadinya tanggal berapa atau hari apa?
Siswanya nggak terlihat. Senin 29 Maret, Bu, 2021. Baik, sudah dijawab. Kemudian Ibu ingin tanya, nomor 2, dari studi kasus kebakaran Pertamina Balongan itu, nomor 2, apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Silahkan yang bisa menjawab untuk raise hand ya. Raise hand dulu, jangan mengaktifkan speakernya, tapi raise hand. Di situ ada gambar tangan, kalian bisa klik, kemudian nanti Ibu bacakan yang sudah raise hand, baru bisa menjawab pertanyaannya. Silahkan. Ini sepertinya anak-anak Ibu semangat-semangat sekali. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Atau masih Siti Hazar lagi? Boleh, Siti Hazar, silakan. Nomor 2, penyebabnya apa, Nok? Awalnya ada rembesan, ada kebocoran tangki yang sedang dalam penanganan, kemudian ada petir yang menyambar. Baik. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menangani kebakaran tersebut? Silakan dijawab Siti Hazar. Untuk pemadaman kami menggunakan PAM-KAPI. Ya. Kemudian nomor 4, usaha antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran tersebut apa? Silakan. Mencegah kejadian serupa terulang, perseraan pun melakukan identifikasi yang terhadap aspek keamanan pada sejumlah fasilitas kilang minyak dan terminal bahan bakar minyak. Baik, terima kasih ya Siti Hazar yang sudah menjawab. Tugas pertemuan sebelumnya yang belum mengerjakan nanti ditingkatkan lagi semangat belajarnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, walaupun daring, Bapak Ibu guru juga menilai tugas-tugas kalian yang nantinya akan di-share melalui classroom seperti itu. Kemudian di sini analisa Ibu juga mengambil studi kasus yaitu tentang kebakaran kilang Pertamina RU4 Balongan, tangki T301G ya. Nah, di sini kapan terjadinya kasus tersebut? Yaitu kebakaran terjadi di Pertamina RU4 itu terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 Senin sekitar pukul 00.45 dini hari. Dan penyebabnya sama tadi seperti yang dikatakan oleh Siti Hazar. Di sini Ibu mengambil kutipan dari CNN Indonesia, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tahaja Purnama Ahok, yaitu terkait dengan 4 tangki kilang Balongan di Kabupaten Indramayu yang mengalami kebocoran. Di mana tangki penyimpanan BBM ini yaitu selain adanya kebocoran tadi adanya apa? Siti Hazar, satu lagi penyebabnya? Ada yang petir ya, seperti itu ya? Ya, itu sebagai dugaan. Tapi untuk investigasinya lagi kita masih menunggu info dari pihak yang terkait seperti itu. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menanganinya? Nah, menangani kebakaran tersebut di sini kita ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ya, atau ada juga Damkar. Kemudian melakukan pemadaman api pada titik kebakaran 4 tangki yang terbakar seperti itu. Ya. Kemudian usaha antisipasi apa yang harus dilakukan? Nah, di sini adanya membangun buffer zone. Apa itu, Bu? Buffer zone. Buffer zone ini di sejumlah area kilang minyak dan TBBM itu sebagai area penyangga, di mana akan menciptakan jarak aman yang cukup antara area kilang dan lingkungan masyarakat. Di sini anak-anak Ibu ada yang rumahnya di dekat Pertamina Balongan tidak? Ada? Ada atau tidak yang rumahnya dekat dengan Pertamina Balongan mungkin ikut merasakan terjadinya ledakan sebelumnya, kebakaran begitu, ada tidak? Atau anak-anak Ibu ini rumahnya pada di daerah yang sangat jauh seperti di mana? Silakan dijawab. Jatibarang, Bu. Oh, Jatibarang. Ya, Jatibarang itu sangat jauh sekali ya. Sudah bagus sekarang daerah Jatibarang. Silakan yang lain selain di Balongan. Bintang, Bu. Oh iya, oke Wildan, terima kasih ya kalau sudah mengisi kolom chat ya. Baik, anak-anak, untuk kehadiran melalui Zoom, silakan kalian bisa mengisinya pada kolom komentar chat ya.
Baik, kita langsung saja. Nah, di sini proyek IPAS sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Mariana dan juga Ibu Rosiah. Apa itu IPAS? IPAS itu kepanjangan apa? Silakan raise hand ya, raise hand. Baru mengaktifkan speaker, raise hand terlebih dahulu. Silakan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Apa itu IPAS kepanjangannya? Tahu raise hand? Ilmu pengetahuan alam sosial. Iya. Nanda dulu ya. Nanda Farzi. Dari kelas 10? TKJ 4. 10 TKJ 4, ya. Baik, silakan dinonaktifkan lagi speakernya. Untuk Nanda, nanti ketika menjawab atau anak-anak ibu yang lain, silakan raise hand. Raise hand itu di layar kalian, di HP itu ada gambar tangan, nanti silakan kalian klik ya. Nanti kalau misalkan sudah, ibu akan memilih ya dari anak-anak ibu yang sudah mau menjawab, seperti itu. Kemudian IPAS itu tadi sudah dijawab oleh Nanda Farezi bahwa IPAS adalah gabungan dari Natural Science dan juga Social Science ya, yaitu IPA dan IPS. Untuk proyek IPAS di sini nanti akan kita kaitkan sesuai dengan kompetensi keahlian kalian, misalkan di TKRO ya. TKRO nanti untuk pemadam api ringan ada APAR ya, seperti itu. Nanti kita analisis APAR itu apa? Alat pemadam api ringan. Kita buat prototipenya atau tiruannya seperti itu ya. Nanti untuk fisikanya bisa pengukuran tekanan, kimianya terkait dengan CO2, kemudian biologinya mungkin lebih kepada sampah limbahnya seperti itu. Kemudian untuk sosialnya itu berkaitan dengan ekonomi pembuatan aparnya ya. Begitupun nanti di TKJ maupun di TB dan juga di TOI. Nah, untuk proyek IPAS pada CP capaian pertama ini yaitu aspek yang pertama terkait dengan memahami pengetahuan ilmiah, menelaah makhluk hidup dan lingkungannya. Perhatikan baik-baik anak-anak, nanti ada games ya. Games dari Ibu yaitu melalui kahot ya. Jadi siapa yang paling aktif, siapa cepat, kemudian dia akan mendapatkan poin tertinggi seperti itu. Ada gamesnya. Jadi kalian semisal Bu, ini PowerPoint-nya terlalu panjang, saya tidak bisa mengingat, bisa kalian screenshot ya, nanti dipelajari kembali sebelum kuis. Baik, pengetahuan ilmiah di sini adalah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah itu memiliki beberapa ciri pokok. Silahkan disebutkan anak ibu yang sudah siap, sudah semangat belajar. Wildan Dwi Saputra. Adi aktifkan speakernya ya, Nang. Perkenalkan, nama Wildan, kelas apa? TKR 3, Bu. Baik, silakan, Nang. Dijawab pertanyaan Ibu. Ciri pokok pengetahuan ilmiah. Ciri pokok empiris itu, Bu. Ya, sebentar. Ibu nonaktifkan dulu, ada yang speakernya aktif ini di sini. Baik. Ya, silakan. Ciri pokok pengetahuan ilmiah ada empiris, kemudian Ya, Bu. ya. Ada empiris, sistematis, Ya. objektif, analitis, Ya. evaluatif, Bu. Ya. Ya. Kalau empiris itu pengertiannya apa, Nang, di situ? Empiris berdasarkan pengalaman konkret, Bu. Konkret. Iya. Iya. Baik, terima kasih ya Wildan Dwi yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan dinonaktifkan ya, Nang, speakernya. Terima kasih. Baik, jadi empiris itu bukan berdasarkan pengalaman konkret ya. Baik, konkret itu apa, Bu? Jadi berdasarkan pengalaman yang nyata sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, seperti itu. Kemudian ada sistematis, berarti nanti ketika kalian membuat metode ilmiah, biasanya nih waktu SMP kan kalian sudah pernah membuat laporan praktikum, jadi kalian harus sesuai dengan urutannya, berurutan, tidak boleh tiba-tiba pertama tujuan, kemudian yang kedua langsung kalian langkah-langkah bagaimana melaksanakan praktikum, tidak boleh, misalkan ada tujuan, alat bahan, baru langkah-langkah, seperti itu, harus berurutan ya.
Ada susunannya seperti itu. Kemudian ada objektif. Objektif di sini nanti pengetahuan ilmiah itu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, hampir sama dengan empiris ya. Kalau empiris itu berdasarkan pengalaman, kalau ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian analitis. Setelah kalian membuat empiris, sistematis tadi secara berurutan, secara objek, kalian harus menganalisis dari misalkan laporan praktikum yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kalian melakukan verifikatif terkait dengan menguji suatu kebenaran. Biasanya di dalam metode ilmiah juga terdapat hipotesa atau asumsi atau anggapan kalian seperti itu. Kemudian jangan lupa membuat kesimpulan. Baik, lanjut ke PowerPoint selanjutnya. Proyek IPAS menggunakan literasi saintifik berkaitan dengan keterampilan proses sains dan metode ilmiah. Ibu ingatkan lagi yang baru join, terima kasih anak-anak Ibu, 42 orang yang sudah join. Silahkan yang tertinggal untuk mencatat materi bisa di screenshot karena nanti ada kuis atau games yang sangat interaktif sekali untuk kalian ya. Nah, sekarang keterampilan proses sains akan terbentuk suatu sikap ilmiah. Sudah bisa terlihat di layar kalian. Ibu ingin anak Ibu yang paling soleh, Sigit, silahkan dibacakan apa saja keterampilan proses sains itu sendiri. Nama dan kelas disebutkan. TOI 2, Bu. TOI 2 banyak. Ada Sigit, Sigat, Roni, atau yang lain namanya yang nama kelas seperti itu ya. Sigit TOI 2, Bu. Ya, Sigit 10, TOI 2. Silakan Nang Sigit, keterampilan proses sains ada 5M. M yang pertama. Melakukan observasi. Baik, yang kedua apa Nang? Menafsirkan. Ya, ketiga. Memprediksi. Memprediksi, yang keempat. Mengidentifikasi variabel atau sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan memiliki nilai. Baik, yang terakhir, mengomunikasikan hasil. Baik, terima kasih Nang Sigit, silakan dinonaktifkan ya untuk speakernya. Baik anak-anak, keterampilan proses sains itu ada 5M. M yang pertama melakukan observasi, yang kedua menafsirkan setelah kalian melakukan observasi, yang ketiga memprediksi, yang Ibu Caca sebutkan prediksi ini berkaitan dengan hipotesis atau asumsi kalian ya. Nah, kemudian yang keempat mengidentifikasi variabel, ada variabel terikat, variabel manipulasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil yang kalian peroleh setelah dilakukan adanya observasi. Baik anak-anak Ibu, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan yang sudah hadir melalui Zoom, silahkan tulis nama dan kelas kalian pada kolom chat ya. Yang belum mengikuti Zoom atau yang tidak masuk ke dalam Zoom mungkin karena dibatasi 100 orang, nanti melalui YouTube bisa kalian komentar di YouTube IPAS Ibu Pembelajaran hari ini. Baik, sekarang kita bahas terkait dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini sering digunakan untuk mata pelajaran IPAS ya, nanti yaitu IPA IPS, di mana metode ilmiah ini adalah langkah sistematis dan teratur yang digunakan dalam rangka mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi sesuai fakta seperti tadi, konkret seperti itu. Kemudian langkah menyusun metode ilmiah ada 6M. Awas, keterampilannya ada 5M, kemudian kalau langkah metode ilmiah yaitu ada 6M. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya waktu IPA SMP ya, ketika kalian membuat laporan praktikum seperti itu. Yang pertama bisa menyusun rumusan masalah, menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini yaitu praduga kalian atau dugaan kalian ya. Kemudian 4, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data. 6, menarik kesimpulan. Sekarang Ibu tanya, waktu SMP, Amrizal Adi anak Ibu yang paling soleh, waktu SMP ya kan langsung senyum, ya nggak apa-apa Nang. Di sini kita sersannya IPAS, serius tapi santai. Waktu SMP sudah pernah melakukan praktikum apa saja terkait dengan mata pelajaran IPA? Persentase. Apa? Atau jangan-jangan ketika praktikum karena saking rajinnya nggak ada di setiap praktikum, nggak pernah hadir ya? Apa coba Nang? Ya.
Sudah pernah belum melakukan praktek? Karena daring ya, sudah belum? Waktu SMP? Belum? Daring sih. Oh, daring. Ya, jadi kalimatnya yang baik lagi ya Bu, untuk waktu saya SMP belum pernah melakukan praktikum karena masih daring. Ya, belum daring sih. Nah, itu kan tidak boleh. Itu menyampaikan seperti itu kecuali pada rekan sendiri. Tapi kalau kepada guru, ya Ibu mohon maaf, saya waktu SMP memang belum pernah praktikum terkait dengan IPA gitu ya. Makasih ya anak Ibu Amrizal. Baik, Ibu tanya ke Nawahyu ya. Dari kelas berapa Nawahyu? Dari TKR 2. Ya, 10 TKRO 2. Nah, Ibu ngajar TKRO 2 nih. Waktu SMP pernah praktikum apa, Nam? Apa, Bu? Waktu SMP sudah pernah melakukan praktikum apa terkait dengan IPA? Sudah pernah atau belum? Ya barangkali belum. Ya barangkali ketika guru mapel IPA-nya menjelaskan walaupun melalui daring, menampilkan video-video terkait dengan praktikum seperti itu, dan kalian ada studi kasus atau melakukan proyek gitu. Baik, terima kasih Nawahyu, silakan dinonaktifkan speakernya. Kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya. Nah, di sini ya. Silahkan, siapa cepat dia dapat untuk poinnya. Perhatikan gambar berikut, manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Ibu mau kalian raise hand terlebih dahulu untuk menjawab, baru Ibu tunjuk, silakan untuk menjawab ya. Perhatikan gambar berikut, manakah yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Raise hand terlebih dahulu. Klik yang ada gambar tangannya ya. Baru diaktifkan speakernya, silakan. Nggak apa-apa salah. Karena Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian sebelumnya. Karena ini waktu SMP sudah pernah ya. Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu takut ya. Karena sebelumnya kan sudah pernah ketemu sama Ibu waktu pendaftaran PBDB ya, atau daftar ulang. Jadi iya. Silakan dijawab mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Raise hand ya. Diklik yang ada gambar tangan, salah nggak apa-apa. Ibu Caca tidak pernah menyalahkan karena ini sama-sama belajar ya. Dandi mau menjawab, Dandi? Dandi bisa mendengar suara Ibu, Dandi 23 di sini. Ya, ini ada yang raise hand sebentar. Ada yang raise hand. Afriela. Baik, Afriela terlebih dahulu, Afriela. Diaktifkan Afriela, speakernya sudah. Silahkan Nok dijawab mana yang termasuk komponen biotik. Ibu nanya yang biotik dulu. Biotik nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1 sama nomor 3. Afriela dari kelas 10 TKJ 4. 10 TKJ 4. Oke, terima kasih. Nanti Ibu kasih tahu jawabannya ya. Raise hand yang kedua ada Melani Sandrawati 10 TKJ 2. Menurut Melani yang termasuk komponen biotik. Diaktifkan speakernya Melani. Yang biotik, Bu. Nomor berapa? Silakan. Nomor 1. Iya. 3. Iya. Sama udah. 1, 3 udah. Nggak ada 1, 3 udah. 1, 3 seperti itu ya. Ya. Iya. Baik, silakan dinonaktifkan speakernya. Ini yang cowoknya belum menjawab, anak-anak Ibu yang soleh ini silakan dicoba dulu menjawab ya. Jangan takut salah seperti itu. Silakan. Siapa? Ayo yang berani. Raise hand terlebih dahulu. Satrio, baik Satrio diaktifkan speakernya. Ayo. Iya, nggak apa-apa yang salah juga ya. Komponen biotik, masih komponen biotik. Nomor 1 sama 3, Bu. Nomor 1 sama 3. Satrio tadi 10 TKJ 4 10 TKR 1, Bu. TKR 1 sama 3 ya. Ya,
Baik, sekarang Ibu silakan dinonaktifkan speakernya dan lower hand ya, diturunkan raise hand ya. Baik, untuk komponen abiotik silakan dijawab raise hand kembali anak-anak Ibu. Ini Oppo A5s siapa ini? Ya, baik, Sendania, silakan diaktifkan speakernya. Oh, sebentar Senda, jangan diaktifkan. Oppo A5 siapa? Sigit. Sigit Toy 2 atau beda? Beda, Bu. Oh iya. Baik, Sigit yang Toy 2 dinonaktifkan speakernya. Ini Sigit yang kelas 10 berapa yang Oppo ini? Yang Oppo Sigit 10 berapa? Ini 10 TKR, Toy, TB. Halo. Baik, kita ke Sendania saja. Sudah Ibu nonaktifkan Sendania. Sendania diaktifkan speakernya. Sendania kelas 10 berapa? 10 TOI 1. 10 TOI 1. Baik, untuk komponen abiotiknya nomor berapa? 2, 4 sama 6. 2, 4, 6. Baik, Abiotik, Bu. gimana? Biotik apa abiotik? Abiotik. 2, 4, dan 6 ya. Ya, Bu. Iya, terima kasih Sendania, silakan dinonaktifkan dan lower hand ya. Baik, Ibu pengen yang anak-anak Ibu dari TB ini belum menjawab. Silakan untuk komponen abiotik anak-anak TB ini silakan dijawab. Perwakilan. Apakah ada dari kelas 10 TB? Terima kasih anak-anak Ibu, udah 47 orang yang bergabung. Anak-anak TB, adakah di sini? Hello, can you? Dana. Nah, ini Dana dari TKJ sepertinya ya. Waktu Iya, Bu. PPDB pernah ketemu sama Ibu. Baik, Dana saja ya. Dana, Iya, Ibu tanya, salah tidak apa-apa. Yang termasuk komponen abiotik itu apa saja? Nomor berapa? 2, 4, 5, 6, Bu. 2, 4, 5, 6. Gak apa-apa salah juga atau betul. 10 TKJ berapa Dana sekarang masuknya? 10 TKJ 3, Bu. 10 TKJ 3. Ya, terima kasih Dana, silakan dinonaktifkan speakernya. Baik, anak-anak Ya, Bu. Ibu akan menjawab yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Jawaban yang betul itu pada Sendania 10 TOI 1 ya, 10 TOI 1 ya. 10 TOI 1. Jadi komponen biotik itu komponen yang terdapat pada nomor 1, 3, dan 5 ya. Dan komponen abiotik itu nomor 2, 4, dan 6 ya. Tadi Dana terlalu banyak, ada 2, 4, 5, 6. Jadi yang betul Sendania. Tapi terima kasih kepada Afriela, Melani, dan juga Satrio. Tidak salah, hanya saja kurang menyebutkan ya yang nomor 5. Baik, sekarang kita masuk apa itu komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini makhluk hidup dan lingkungannya. Albin, Bosen, say hi. Bisa duduk. Baik. Nah, kan kelihatan gantengnya ya. Makasih, Nang. Baik. Lingkungan terdiri atas komponen utama. Tadi ada komponen biotik dan juga komponen abiotik ya. Komponen biotik itu komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus. Komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup yang berkaitan dengan faktor lingkungan seperti iklim, cahaya, cahaya, bantuan, ini batuan bukan bantuan ya. Batuan, air, tanah, topografi, kelembaban, serta faktor kimia, kadar garam, dan juga pH. Nah, di sini hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini yaitu baik makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup membentuk suatu hubungan timbal balik ya yang menimbulkan suatu keseimbangan. Makanya untuk komponen abiotik itu tadi terdapat pada nomor 2, 4, dan juga 6 karena dia termasuk komponen makhluk yang tak hidup ya berkaitan dengan tadi kan ada cahaya, ada air, ada tanah seperti itu. Kemudian
Di sini Ibu akan share screen video. Silahkan kalian membuat kesimpulannya ya. Ibu share screen kembali videonya. Share sound ya. Sama ini checklist. Ini optimisnya enggak? Enggak usah. Ini aja langsung. Baik. Ya. Baik, anak-anak sudah bisa terlihat. Videonya masih gelap ya, tapi sudah tampil ya. Gimana Fauzia, sudah tampil belum? Udah, Bu. Ya, Sudah, baik. Bu. Ya. Baik, terima kasih sekali ya anak-anak yang sudah join 49 orang. Tetap semangat, siapkan alat tulis kalian untuk membuat kesimpulan dari video ini. Bu. Oh, baik. Diulangi. Baik. Oke. Ayo, Bu, mulai, Bu. Oke, are you ready? Ready. Ready. Oke, thank you. Ini terkait dengan video IPI. IPI ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang melakukan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan dari IPA. Menyatu dalam bingkai Nusantara. Suara debur ombak menerpa bebatuan karang yang tegak berdiri kokoh, mengalunkan simfoni Indonesia. Zamrud Khatulistiwa adalah untayan pulau-pulau dalam genggaman jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan. Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Kamu baris. Sebuah goresan tangan yang maha gaib mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik.
Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Ia menjadi bukti akan kekayaan hayati Indonesia. Di bawah bias redupnya sinar mentari yang menembus dedaunan, keragaman keindahan pun menyeruak. Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi, belum yang sumber daya yang lainnya. Yang pasti saran bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Pembalakan liar adalah salah satu isu utama yang terjadi di negeri kita. Panjang tahun, ratusan hektar hutan kita dibabat. Dengan dibabatnya hutan, dengan arti kata lain, kita kehilangan sumber daya hayati yang kita miliki. Sepotong kayu ini, kita bisa mengeksplor puluhan bahkan ratusan jenis senyawa kimia. Yang itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan obat, ataupun sebagai bahan-bahan lainnya. Salah satunya dari pohon ini kita juga bisa mengisolasi berbagai jenis mikroba. Mikroba yang kita isolasi dari potongan pohon ini bisa juga kita manfaatkan untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI berperan besar dalam menjaga eksistensi keragaman sumber daya. Pengobatan kita, khususnya kita di Indonesia ini, belum memanfaatkan potensi dari mikroba ini. Mikroba sebagai sumber bahan antibiotik. Senyawa aktifnya sebagai model langsung digunakan sebagai antibiotik. Ada juga yang digunakan sebagai model untuk mensintesis obat-obat baru, khususnya antibiotik. Tumbuhan dari sisi pemanfaatan, sejauh ini kita di Indonesia sudah mendata bahwa ada sekitar 15.000 tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat secara tradisional. Tapi sampai saat ini yang rutin dimanfaatkan itu sekitar 7.500 jenis. Nah, kemudian yang masuk ke ranah komersial itu hanya sekitar 30 jenis. Jadi kalau kita hitung-hitung, masih banyak sumber daya hayati tumbuhan kita yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Dan mikroba. Inilah salah satu kekayaan sumber hayati Indonesia. Pohon ini bukan sesuatu yang asing. Ia ada hampir di setiap wilayah.
Yang dimanfaatkan dari pohon ini baru sebatas buahnya sebagai sumber pangan. Tak banyak yang mengetahui, ternyata daun dari pohon ini memiliki khasiat sebagai obat bagi kesehatan jantung. Para peneliti di LIPI telah membuktikan secara ilmiah manfaat dari daun pohon sukun ini. Penelitian ini merupakan sumbangsih LIPI dalam menjaga kesehatan masyarakat dari serangan penyakit degeneratif yang mematikan. Industri dan lembaga ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu saja terkait dengan video keanekaragaman hayati. Untuk anak-anak ibu yang sudah membuat kesimpulan atau keringkasan dari video tersebut, nanti siap-siap untuk membacakan hasilnya ya. Ini banyak yang mengikuti, ada sampai 50 orang yang mengisi daftar kehadiran di kolom chat. Tapi mohon maaf untuk anak-anak ibu, nanti untuk pertemuan kedua jam 10 masih dengan Ibu Caca, untuk diaktifkan kameranya ya. Yang tidak aktif maka tidak akan Ibu anggap kehadirannya, seperti itu. Baik, Ibu tidak akan menunjuk, silahkan di sini Ibu menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Mariana dan Ibu Rosiah, ada 6, yaitu apa saja profil pelajar Pancasila? Raise hand. Ada yang masih ingat? Oh, sepertinya sudah mulai lupa. Baik, Ibu ingatkan, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, ada mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong. Jadi dari video keanekaragaman hayati yang sudah Ibu tampilkan di sini, Ibu ingin melatih kemandirian kalian terkait dengan profil pelajar Pancasila, kemudian berpikir kritis seperti itu, dan juga kreatif ya, membuat kesimpulan atau ringkasannya. Ya, Chandra Wisnu, baik. Chandra Wisnu sudah siap belum, Nang? Belum, Bu. Belum, baik, sambil dipikirkan ya, nanti Ibu tanya kembali. Diaktifkan anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, diaktifkan kameranya. Yang tidak diaktifkan kameranya tidak akan Ibu Caca catat sebagai kehadirannya ya, tolong diaktifkan. Baik, Ibu ingin bertanya pada Fauziah, tadi sudah Ibu tunjuk belum ya? Fauziah belum ya? Fauziah 10 TKJ 3, silahkan bacakan ringkasan atau kesimpulan dari video keanekaragaman hayati yang sudah Fauziah lihat di layar HP Fauziah. Tapi nggak dirangkum semua, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sedikit. Mikroba sumber senyawa antibiotik. Ya. Apa? Komersial sekitar 30 jenis. Yang daun buat obat jantung tuh, Bu. Oh iya, udah itu saja. Baik, Ibu tanya ke Fauziah, dari video keanekaragaman hayati itu berkaitan dengan materi makhluk hidup dan juga lingkungannya ya. Adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya seperti tadi pemanfaatan baik daun dari pohon apa? Sukun ya, yang biasanya buahnya memang kita manfaatkan sebagai pangan kita, sedangkan untuk daunnya bisa digunakan untuk obat jantung, iya. Baik, terima kasih Fauziah 10 TKJ 3. Ibu ingin tanya anak Ibu yang paling soleh di sini ada, jangan dimatikan dong kameranya ya, biar Ibu Caca menghafal. Jangan dimatikan, ada Bin Bos. Ini nama aslinya siapa? Bin Bosen. Dimas ya, namanya. Ini gimana ini? Jangan pada pergi ya, masih diaktifkan kameranya, salah tidak apa-apa. Baik, Ibu ingin tanya ke ini saja sebentar. Castana, menurut kamu saja tadi, pandangan kamu Castana, masih ada Castana di sini? Oh ya, masih. Kesimpulan yang bisa didapat dari video yang sudah kamu lihat tadi apa, Castana? Silakan diaktifkan speakernya, Castana 10 TKRO 3. Enggak tahu, Bu.
Tadi kan udah lihat ya, jangan nggak tahu. Kan kamu sudah SMK gitu. Mencoba menelaah gitu video yang sudah dilihat ya. Tadi ada apa saja? Menurut Castana tadi apa saja? Nanti biar Ibu rangkai kata-katanya, silahkan. Ada apa saja tadi di video? Hewan, ada hewannya, Bu. Ya, ya anak SD juga bisa jawab ada hewan. Maksudnya Hewan apa, Bu Nuna? Hewan apa, Nak? Lingkungannya gitu ya, Castana. Ada berbagai macam hewan di situ, ada populasi, ada ekosistem baik darat maupun laut seperti itu. Adanya interaksi tidak di dalam video tadi? Ada, Bu, ada. Ada ya. Baik, Castana, terima kasih. Yang lainnya Ibu nonaktifkan dulu speakernya. Ibu ingin bertanya pada Septiani Mulyati 10 TKJ 3. Ya, Bu. Silakan dijawab kesimpulannya tadi terkait videonya. Di awal video kan disajikan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia dan juga hutan Indonesia yang kaya. Naik di Indonesia begitu luas, banyak ikan. Nah, banyak ikannya yang melimpah. Terus juga di situ terlihat bahwa kekayaan hutan Indonesia itu sangat kaya dan juga menjadi paru-paru dunia. Iya. Terus, tetapi juga banyak oknum nakal yang mencuri kekayaan hayati seperti pemalakan liar. Iya. Bahkan sebenarnya di Indonesia itu banyak tanaman yang bisa dijadikan obat, tapi banyak warganya sendiri tidak tahu gitu. Untuk manfaatnya ya, baik. Sangat bagus sekali. Lanjut, masih ada? Sudah, segitu doang. Nah, terima kasih ya Septiani, sangat baik sekali. Bu Dimas. Atau rangkumannya. Yang lainnya dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Baik, untuk Septiani 10 TKJ 3, terima kasih atas kesimpulan atau ringkasannya terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi kita selaku generasi muda harus bisa menjaga lingkungan kita, lingkungan alam sekitar kita. Jangan sampai kondisi alam kita ini dilakukan oleh oknum-oknum nakal seperti itu. Adanya tadi yang disebutkan Septiani apa? Penebangan liar ya? Atau pembalakan apa tadi? Septiani, bisa mendengar Ibu? Pembalakan liar. Iya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Yang lainnya, ini masih senyum-senyum, masih semangat sepertinya, masih ada 4 menit lagi. Baik anak-anak, nanti kita lanjutkan materi yang kedua terkait komponen biotik, abiotik ya Chandra. Nah, nanti kita lanjutkan jam 10. Terima kasih banyak yang sudah join. Ada 50 chat, tapi masih ada 37 yang join sampai sekarang ini ya. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di jam 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.